aku sama dia tuh kayak, makanya begitu dia nggak ada tuh kayak separuh aku tuh hilang. Jadi momen terberat aku tuh itu sebenarnya. Kalau gue masih kuat, nggak masalah. Gue bisa kok bikin semuanya bahagia dari energi gue sendiri. Aku pengen pakai hijab gitu. Habisnya sama kan? Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang makin cantik, makin dan makin susah jadwalnya buat podcast. Oh Tuhan. Ada Ayu Dewi. Kalau nggak ada Bunda ya, dunia entertainment tuh nggak akan berkumpul karena dialah pedonder sejati. Kita nggak akan arisan kalau nggak ada Bunda. Nggak arisan 2 bulan ya? Nggak arisan 2 bulan karena Bunda tuh lagi serem. Jadi kita kayak libur. Karena nggak ada yang kayak, ayo kapan? Ayo tanggal berapa? Ayo. Capek tapi tau nggak jadi gue. Tapi bagus kebundaannya tuh kenceng. Oh. Boy apa kabar sih? Baik Bun, ya Allah. Tadi kita ketemu di ulang tahunnya salah satu teman kita ya. Seru banget seru ya. banget. Si perempuan, nggak, kita harus ngomongin dia tuh di depan dia. Iya benar, nanti kalau bilang dia salah-salah lagi. Ya gitu dah pokoknya. Perempuan apa dia tuh ya? Perempuan yang wow banget bodinya. Seksi. Pokoknya semua cewek tuh kalau ngeliat dia tuh bengong ya, kita semua iri tuh ya. kayak iri, kayak kok bisa sih kayak gini badannya gitu ya. Gitu. Tapi Boy juga sekarang langsing banget loh. Lurus, kalau aku lurus. Enggak. Bukan langsing. Lurus depan, lurus belakang, lurus samping, lurus. Iya, gue lurus. Ya kan gak semua harus ada isinya. Yang penting ininya ada isinya. Oke Bun, tapi aku pengen lo diisi. Hatinya. Emang gak keisi? Ya makanya pengen selalu diisi gitu. Mau ngomong takut salah. Lagian orang biasanya kalau di podcast di meja, kok gue di sini sih taruhnya nggak ada mic-mic gitu gue. Itu kan pakai. Iya, tapi yang gue tonton di itu meja ada TV-nya. Iya, biasa aku diskualifikasi ini. Loh. Diskualifikasi. Biasa kalau di kantor pakai gitu. Gue lagi di Cinere. Iya tadi jadi kita harusnya di kantornya. Harusnya di Pangpol. Dipindahin kemari. Gue udah di Iya. Pangpol tuh begitu dipindahin gue muter lagi ke Bandung. gara-gara Cinere. Bukan. Alasan. Pas lagi udah di Pangpol jadi belokin ke salon dulu. Kayak telat. Tapi enggak, aku tuh selalu kagum sama kamu ya. Walaupun aku gak pernah ngomong ini secara langsung. Benar, aku tuh selalu kagum dengan bagaimana seorang Ayu Dewi itu merepresentasikan dirinya gitu. Artinya kamu tuh apapun berita, cobaan, apapun itu kamu tuh selalu kelihatan happy. Kamu tuh selalu bisa menutupi apa yang kamu rasakan, apapun itu dengan kegembiraan kamu gitu. Tapi pengen tahu sebenarnya Ayu Dewi tuh kalau lagi sedih tuh ngapain sih? Kalau lagi sedihnya aku tuh kalau lagi sedih ya nangis kayak cewek-cewek yang lain. Tapi kamu kayak manusia. Aku bukan kaktus ataupun bonsai, aku tetap manusia. Aku nangis, tapi karena aku nggak terlalu suka aku tuh nggak terlalu suka. Jadi tuh aku tuh sebenarnya orangnya pemikir. Jadi setiap momen nggak tuh kelihatan loh. Makasih ya. Makasih banget ya. Kelihatan kayak kepikiran mulu ya. Bukan pemikir tapi kayak kepikiran. Jadi aku tuh suka semuanya itu, semua yang aku jalanin itu pakai momen, pakai fokus gitu. Bahkan kalau sedih pun aku juga mesti ada momen khususnya gitu kayak. Jadi aku usahain kalau nangis itu ya benar-benar sendiri. Supaya abis di situ gitu. Kalau misalnya nggak abis di situ nanti kayak setengah-setengah gitu. Ntar jadi kayak ketemu orang dikit nangis, ketemu orang dikit nangis. Nah sementara kan aku dari dulu tuh ternyata tujuan hidup aku tuh aku seneng bikin orang seneng atau seneng liat orang seneng. Jadi aku seneng kalau datang orangnya jadi ketawa-tawa gitu. Aku seneng kalau kamu seneng nge-please orang. Iya, ternyata bukan karena basa-basi atau karena aku kalau anak sekarang bilangnya apa tuh ya? Beres kan bahasa kita ya. Kalau anak sekarang bilangnya apa sih? Kok aku lupa. Kayak kita kan anak sekarang, Boy. Oh iya deh, lupa. Sorry guys. Ya pura-pura bahagia gitu. Tapi sebenarnya aku suka ngeliat orang seneng kalau ada aku di sekitarnya gitu. Jadi makanya kamu pengen bikin suasana tuh selalu happy. Makanya aku nggak terlalu bisa untuk sharing kesedihan tuh aku tuh nggak bisa. Jadi aku sendiri aja. Dimanapun kalau aku lagi sendiri tuh aku abisin di situ. Jadi pas sudah keluar udah
udah lewat. Kalaupun emang mau sedih lagi pasti aku pergi lagi gitu kayak diwaktuin gitu. Tapi ada nggak tempat kamu kayak meluapkan, menumpahkan semua kesedihan kamu? Tempat ya berarti bukan tempat, orang nggak ada sih orang yang menjadi tempat kamu menumpahkan kesedihan kamu. Kalau yang dia pokoknya dia banyak tahu tuh ada sahabat aku dari dulu sampai sekarang, bukan dari dunia entertainment ya. Jadi ada sahabat aku satu aja gitu. Jadi emang bener-bener dia tahu dari 0 sampai 1000%-nya aku tuh dia tahu. Tapi kalau lagi-lagi kalau buat ngabisin semua energi yang aku rasain yang lagi nggak enak-enaknya tuh ya udah benar-benar sendiri. Kalau ke orang tua atau suami atau anak? Nah, aku tuh kayaknya ada jiwa-jiwa Sina ya. Jadi aku tuh ngerasa bahwa aku tuh harus jadi shield-nya mereka. Kamu kayak aku kalau bagian itu. Iya kan, kita terus jadi tameng kan. Jadi aku tuh walaupun kita nggak mau kelihatan kita tuh lemah di depan mereka. Iya, dan aku ngerasa aku harus ngelindungin mereka. Apapun kalau suami itu kan ketemu gede ya. Mesti dia juga bisa lah ngelindungin dirinya sendiri ya. Tapi kalau kayak anak-anak aku 3 masih kecil sama bapak aku kan ibu aku udah nggak ada. Aku ngerasa aku harus punya kewajiban untuk ngelindungin mereka walaupun aku punya suami. Tapi aku nggak mau bersender sama dia untuk minta dia ngelindungin kita, enggak. Makanya aku tuh selalu ngerasa enggak, gue tuh harus biasa semuanya sendiri, ngelindungin diri gue, kerja, berkarir, punya uang segala macam. Gue harus bisa sendiri karena gue nggak mau senderan sama siapapun di dunia ini. Karena gue harus melindungi yaitu orang-orang yang di belakang aku itu, anak-anak sama bapak. Iya, maksudnya kayak gini, kayak aku tuh juga nggak pernah cerita permasalahanku ke orang. Tapi dulu tuh kalau aku masih punya ibu, aku tuh nggak pernah cerita ke dia. Tapi aku cukup nangis dan meluk dia tanpa ngobrol aja tuh aku udah kayak dia adalah sandaran aku, kayak aduh aku udah cuma pengen nangis, cuma pengen meluk gitu. Kamu ada nggak yang kayak gitu? Kalau dulu tuh sama ibu justru aku nggak bisa karena dia itu lebih sensitif daripada aku. Oh, dia lebih mellow. Ya dia lebih mellow. Jadi aku tahu kalau aku sedih depan dia pasti akan lebih sedih lagi. Jadi aku kalau bisa dibilang sok kuat ya aku akan sok kuat depan dia. Jadi kayak waktu dulu deh, kayak waktu belum nggak jadi nikah lah. Ibu mana sih yang nggak sedih anaknya nggak jadi nikah ya kan? Tapi aku nggak pernah nangis depan dia mengenai hal itu. Jadi dia pun juga kayaknya sedih-sedihnya cuma bapak aku aja gitu. Jadi kita saling kayak ngejaga gitu loh, jangan sampai gue bikin sedih dia gitu. Oh, jadi keluarganya gitu. Tipenya begitu, tidak yang menumpahkan ya. Belum ditumpahkan karena ibu kan suka nangis sendiri. Jadi ya udahlah ya, nggak usah ditumpahin, orang diri sedih sendiri. Jadi nggak apa-apa, it's okay, aku nggak apa-apa gitu. Tapi kamu kan sering banget nulis caption tentang ibu kamu tuh yang menurut aku cukup sedih gitu ya. Emang kamu sedekat itu sama mama, sama ibu ya? Iyalah, aku nggak punya kakak, nggak punya adik, Bun. Satu-satunya ya? Satu-satunya, dan aku ngerasain gimana dia tuh dulu ngurusin aku cuman dia dan aku aja. Maksudnya nggak ada yang ngebantuin Neni tuh, nggak ada. Mbak juga kita nggak pernah punya. Jadi bener-bener dia yang selalu nganterin aku ke sekolah, jemput aku ke sekolah. Dari SD sampai kerja, bukan kuliah lagi, kerja. Kerja tuh masih kantoran dulu. Jadi bonding kita tuh mungkin deket banget. Jarang bilang I love you atau apa gitu yang rutin kayak orang-orang bule ya. Tapi aku sama dia tuh kayak, makanya begitu dia nggak ada tuh kayak separuh aku tuh hilang. Jadi momen terberat aku tuh itu sebenarnya. That's why ditinggal orang tua ya. Yang lain mah cuma ngelitikin doang. Ya udah, ngelitikin sih enggak ya, tapi ya lumayan lah. Oh, itu momen terberat. Yang ombak ancol dikit lah. Momen terberat tuh kehilangan mama ya. Iya, dia enggak gitu. Aku paling sedih. Kalau aku suka sedih gini, suka ngeliat anak-anakku terus kayak bilang, kamu belum kenal ya sama Uti gitu. Sama yang kedua, sama yang ketiga. Yang kedua udah sempat lihat tapi nggak sempat gede bareng. Aduh, kamu coba ya. Coba Uti udah ngeliat kamu ya punya cucu cowok gitu. Kan anaknya cewek, cuma satu gitu-gitu. Tapi kamu ada penyesalan nggak ke mama kayak, aku tuh belum sempat ngelakuin ini kayak aku gitu kan, kayak aduh aku tuh dulu belum ada duit, belum bisa ngebahagiain gini gitu. Kalau kamu ada nggak kayak, aku tuh nyesel banget belum ngelakuin ini gitu. Penyesalan apa yang terbesar? Banyak banget dulu. Banyak lah, kayak aku belum sempet membahagiakan mereka seperti mungkin ke bapak sekarang lebih daripada dulu waktu ibu masih ada ya, karena aku dulu juga masih muda, masih nggak terlalu kayak handle banget mengenai rumah. Jadi jatuhnya tuh aku sibuk kerja aja, aku nitipin lah kasarannya anak di ibu juga dengan senang hati mengurus rumah, mengurus anak waktu itu masih satu. Jadi aku kadang-kadang agak suka lupa kalau sebagai istri tuh harusnya gimana sih untuk ngurus rumah segala macam dengan detail gitu. Nah itu sih palingan. Terus kalau misalnya
pengen mengenai kesejahteraan ya pastilah ya pengen ngajakin kemana-mana segala macam. Ya, pasti semua akan selalu bilang ada penyesalan. Nah, ya. Iya. Tapi kamu sekarang konsep kamu ke anak-anak, cara kamu membesarkan mereka, kamu tuh konsep parenting kamu tuh gimana ke anak-anak? Kan sekarang anak-anak udah 3 nih. Nambah lagi 4. Udah Bun, udah. Oh, kita fokus tapi aja. serius nambah gak? Enggak. Karena aku ngerasain aku punya PR seumur hidup adalah ngegedein anak-anak ini gimana anak-anak ini jadi pribadi yang jadi konsepnya sekarang gini, aku harus menciptakan kebahagiaan buat mereka sampai mereka bisa menciptakan kebahagiaan buat dirinya mereka sendiri. Nah itu aku mau ngegiring tuh. Jadi aku nggak mau cuman kayak udah deh gitu kasih disiplin tegas udah habis itu. Enggak, aku mau bonding, aku mau PDKT sama mereka gitu loh. Aku mau mereka tuh punya ikatan kayak aku ke ibu aku. Jadi kayak dulu nih udah kawin, aku bisa sama suami, keluar malam gitu, karaoke gitu sama suami. Tuh aku tuh jam 1 tuh udah gak enak hati. Kayak udah pulang yuk. Sama suami aku, kalau gue pulang, ya udah pulang yuk kak. Gak enak sama ibu sama bapak. Lah, gue suami lo gitu. Tapi juga ketemu di rumah juga maksudnya ketemu. Ya gak enak gue misalnya kita pulang nih, terus mereka lagi tahajud gitu. Gue tuh gak enak. Nah itu yang aku mau punya. Aku mau ciptain ke anak-anak. Jadi anak-anak tuh punya ikatan yang gak mau ngecewain nyokap, bokap gitu. Tapi rasa itu timbul kalau emang kita bener-bener sayang, respect dari hati, bukan karena digalakin atau dikerasin gitu yang aku mau bangun. Makanya aku bilang udah 3 anak aja cukup supaya 3 anak ini bisa aku gedein dengan konsep-konsep nilai-nilai yang itu. Tapi ada kepengen gak kayak aku pengen anakku jadi ini gitu? Aku sih pengennya mereka jadi profesional aja. Profesional, mereka punya bisnis gitu. Tapi yang pastinya aku pengen mereka ini anak-anak ya jadi anak-anak sesuai stage-nya aja. Aku gak mau kan kalau sekarang kan udah banyak banget ya expose dari dunia luar yang bikin anak tuh jadi dewasa lebih cepat atau segala macam. Aku pengen mereka kayak aku dulu lah ngalamin yang kecil-kecil. Anak kecil tuh gimana sih harusnya jadi ABG tuh gimana sih gitu-gitu. Tapi aku maunya pokoknya mau 3.000 kali dipanggil dalam sehari mami gak apa-apa. Aku lebih happy daripada mereka gak manggil aku terus mereka sibuk sendiri. Aku gak mau. Aku bilang mami ini. Gedek tapi kayak dibutuhin gitu kayak gimana gue per menit dipanggil. tapi nagih kan. Iya benar. Kecuali dia nggak manggil kalau lagi main game. Ya kalau dia fokus gitu ya. Kalau dia lagi selebihnya pasti nyari. Iya kan. Iya loh si anak-anak Arabia-Arabianya juga gitu kan. Pakistani Timur Tengah Bundak gitu juga. Boleh gitu. Enggak, tapi maksudnya kan sekarang lagi marak banget yang namanya bullying nih. Kita kadang-kadang bisa amit-amit ya jangan sampai, tapi bisa anak kita menjadi korban atau anak kita bisa menjadi amit-amit pelaku gitu ya. Karena sekarang kan gini, di sekolah itu kalau misalnya kamu nggak ikut bully, nggak ikut ngelakuin bareng teman-teman, kamu nggak asik lo, cemen lo apa. Ada lagi anak cowok kayak gitu. Iya, akhirnya ngikut. Gimana sih Bu Ayu menanggapi maraknya bullying di Indonesia sekarang? Kalau nanggepin yang menurut aku yang paling bisa aku lakuin kan ke anak ya. Maksudnya aku kalau sama yang paling gede karena dia udah umurnya udah 10-11 udah preteen gitu. Aku cuman kasih kebetulan kan ada contoh-contoh kasus ya kemarin yang bener-bener besar sampai kita bisa jadi contoh menurut aku. Dan aku tuh ngerasa gini, sebagai orang tua kita tuh punya PR untuk tahu karakter anak kita tuh gimana. Nah kebetulan aku tahu karakter anak aku bukan tipe yang misalnya ada gimana dia bisa jangan melerai gitu enggak. Terus tipe yang kayak lo berhenti ya kalau enggak, bukan. Tipe ngadu ke guru juga enggak, karena pasti takut. Itu kita jabarin tuh. Mami tahu akhirnya pasti enggak ini kan. Kalau misalnya ada yang gimana ngadu ke miss misalnya, pasti ada dilema kan, takut dibilang enggak asik lah apa. Cuman kita jelasin hari gini saat pokoknya kita bilang kalau udah di situasi yang kayaknya udah enggak enak nih situasi kan kita ngerasa nih kayak mau ada gara-gara nih, pergi aja. Karena kita tahu karakternya dia tuh bukan karakter yang bisa nge-break satu situasi jadi atau melerai gitu, enggak. Cabut gitu. Tapi kita tahu dia bukan anak yang nge-trigger sesuatu. Kita tahu bukan anak yang bossy atau mean girl gitu. Kita tahu dia enggak gitu. Tapi dia bukan karakter yang bisa kayak ngeberhentiin, jangan dong. Itu dia enggak. Jadi kita bilang the safest adalah untuk kalau situasi lagi enggak enak, terus belum mulai apa-apa tapi udah gak enak rasanya, udah pergi. Jangan ada di situasi gitu. Sampai nanti dia udah bisa jadi sosok yang bilang lo mending berhenti deh daripada ntar gue gimana gitu. Jadi ya again kita harus tahu karakter anak gimana, terus ngegambarin situasi itu di luar kayak gimana. Nah kita kasih tahu dia cara ngadepinnya itu gimana, step by step. Kayak gitu-gitu. Jadi kalau bully kan kayak agak untuk masuk ke pembicaraan itu agak
nggak terlalu gampang ya. Jadi mulai dari kayak siapa sih crushnya gitu, crushnya teman-teman. Tapi mulai Bu dari Ayu situ. sendiri menanggapi sekarang maraknya bullying yang sampai fisik gitu, menurut Bu Ayu harus ditindaknya seperti sejauh apa? Susah juga ya Bun kalau nanggepin gini, kadang-kadang kita berharap di rumah, misalnya di rumah nih mereka baik-baik banget begitu, sampai di luar kok jadi beda. Ya again karena menurut aku itu juga kita harus baca karakter anak kita, siapa tahu emang dia follower di luar gitu. Di sini dia nyaman karena rumah. Begitu di luar dia harus jadi follower bisa karena jadi beda. dia wah kalau gua nggak follow nanti gua nggak dibilang asik. Nah itu makanya kita harus kasih situasi di luar kayak gimana saat lo jadi diri lo sendiri tanpa ada orang tua. Di luar comfort zone lo tuh karakter apa sih? Nah lo kan karakternya A. Jadi nanti kalau nanggepin situasi seperti itu lo harus bagaimana, baiknya seperti apa. Nah itu maksud aku, makanya kalau masih jadi follower mending pergi, jangan ada di situasi yang gak enak. Kalau memang karakternya kuat, dominan, ya udah kasih tahu. Kalau nggak masalah kasih tau misalnya sekalian. Karena dominan, jadi dia nggak ada problem kalau dimusuhin sama teman-teman yang nggak masalah gitu. Nggak ada teman-teman gue survive kan dominan yang benar-benar udah jadi gitu loh. Nah kan anak-anak jarang ya banyak follower. Nah kalau aku nanggepinnya, pelakunya harus diapain? Kalau masalah itu balik lagi sejauh apa dia udah ngapa-ngapainnya, terus di track back kenapa bisa begini, di breakdown kasusnya seperti apa, gini gitu sih. Based on kasusnya dulu kayak gimana. Kalau udah ya karena berbau sekarang kan kriminal serem udah banget tuh kan. Kalau pasti. yang sampai ngegebukin sampai bisa membuat orang sampai kehilangan nyawa. Kalau itu sih udah masuknya udah kriminal kan, ya, udah masuk kriminal. Iya. Takut nggak? Jadi ke anak-anak tuh takut nggak? Karena kan bully tuh bukan hanya fisik ya, bisa omongan juga, bisa banyak hal gitu. Takut nggak ke anak-anak? Takut lah. Tapi ya itu kita balik lagi ngasih pengertiannya tuh kayak ya itu kalau misalnya kalau bertiga gitu kan kita jadi lihat ya kalau dia berkelompok tuh kayak gimana sih, maksudnya kakak sama kakak adik. Misalnya dia ngatain adiknya, terus kita ngomong tahu nggak sih kamu tahu nggak sih kenapa mami suka nggak bolehin kamu ngatain adik? Satu kan dia lebih kecil gitu, kamu lebih gede harus lebih ngerti. Dua kalau kebiasaan di rumah gitu, nanti di luar nanti keterusan loh. Kalau keterusan nanti kalau dia sedih gimana? Itu sih yang kita tanamin. Jangan pernah bikin orang sedih. Jadi selalu dari sekarang nih dari rumah, makanya bawel ya. banget. Aku tuh kayak rame, makanya capek tuh kalau udah nyampe rumah karena banyak banget peraturan dan message moral yang aku tanamkan dari rumah. Belum ntar kalau tidur, palanya gue doain 1 anak 2 menit lah kurang lebih. 3 lagi ya kan. Jadi ya bapaknya didoain gak? Nah itu agak capek karena punya nyampe bapaknya. Jadi anak 1, anak 2, anak 3 nyampe bapaknya udah capek, doain sendiri ya. Gue kata gitu. Itu salahnya, lu harus doain bapaknya juga. Nggak di palanya lah, di sholat aja kalau bapaknya. Palanya doain. Nunggu dia tidur lama. Udah di sholat aja gitu. Di kepala. Kalau anak-anak kan cepet tidurnya, jadi ubun-ubunnya udah sholat ngomong 1, 2, 3. Yang bapaknya udah ngantuk deh. Nah bapaknya udah ngantuk, udah capek. Udahlah ya, doain sholat aja. Gitu. Tapi kan anakku yang cewek udah menuju remaja nih. Iya, itu. Kalau udah mulai kayak itu aku mancing. Jadi misalnya paling senang kalau dia mulai ngomong, ya temen aku kan udah ada yang crush gini gitu. Zaman dulu mah ya kalau mak gue dirobek buku diary gue, gue inget banget nulis nama cowok langsung nama siapa nih. Kalau ini kan kita begitu dengar. Anak sekarang kan kita harus kalau kita dulu dipukul di apa, kalau sekarang nggak boleh nggak kan. bisa. Dikerasin malah kita diaduin nanti ke Komnas. Sekarang emang karakternya beda sama zaman kita, Bu. Beda loh. Karakternya beda. Jadi emang kalau dia ngomong apa dengerin aja. Gitu. Terus gimana? Kok bisa tahu gitu sama anak sekarang. Makanya capek tuh gini loh. Kan kita tuh jadi konten kreator tuh kan gak gampang ya. Kan ngegali ide apa segala macam, walaupun ada tim tapi kan kita harus gaya banget. Asing gak sih? Iya gak sih? Nyampe rumah, loh. Nah anak-anak nih gimana nih? Kalau kita diemin aja kita iya aja kan, ntar dia mencar sendiri, tiba-tiba udah di rumah tetangga ya kan. Ini kita mesti on lagi nih sampai rumah. On gimana? Iya oke, belum lagi. Mami bantuin bikin PR karena Dedi katanya males. Makasih. Jadi lagi. Jadi capeknya tuh di situ karena tapi aku juga suka sih. Aku kan control freak ya. Jadi enggak masalah deh. Berarti jadi seorang ibu tuh hebat ya? Iya gak sih? Mantap. Kita kerja, kita ngurus rumah, ngurus suami, ngurus PR anak, ngurus semua coba. Gimana makanya mau kawin mikir dulu. Ya kawin itu ibadah, nikah itu ibadah. Cuma sih kalau mau nikah muda, dipikirin dulu. Tanya-tanya deh sama kita. Harus nikah gitu. itu ibadah. Ada yang berhasil. Betul, makanya tanya ada dulu. Yang enggak. Harus ibaratnya gini nih, kalau aku bisa ngomong ke aku yang muda dulu sebelum nikah.
Mendingan ngobrol banyak-banyak dulu deh sama calon deh, baru nikah gitu loh maksudnya. Terus kitanya juga harus tahu, aku baca gitu ya di kajian gitu. Saat kau sudah siap menjadi seorang istri dan ibu, kau juga udah siap mendoakan anak-anakmu dan suamimu, dan juga udah siap bangun malam siap gitu loh. Jadi emang udah. Tapi anak boleh pacaran umur berapa? Astaga, mana belum kepikiran lagi. Oh pasti ntar lagi kan, sekarang umur berapa? Aduh 10. Oh masih selama ya. Tapi sekarang iya juga sih kebetulan iya. Aku tuh belum ada persiapan kan. Dulu Aurel SD kelas 6, Azza kelas 5. Terus baru ngomong mau suka-suka tuh SMP ya. Nah aku lagi belum ada persiapan lagi. Ntar Arsi nih gitu. Ya kan? Nah kamu sendiri kira-kira siap anak tuh boleh pacaran tuh umur berapa? Kalau boleh ngomong iya boleh, kayaknya aku agak ragu aku akan ngomong kayak gitu ya. Jadi aku lebih kayak dengerin aja dia cerita. Terus kalau dia misalnya mau pergi sama orang atau sama temen cowok untuk berdua gitu ya, kayak 20 deh. 21 lah. Iya kan? Ya kan 21. Gak mungkin tapi anak lu pacaran umur 20. Enggak ya? Gak mungkin. Masa bagi berdua doang. Yang lain di rumah aja ngobrol. Soalnya anak aku tuh ya, yang apalagi yang tengah nih, yang umurnya baru 5 tahun. Kerjaannya bawain orang ke rumah mulu. Dikira base camp kali rumahnya ke. Main temennya. Main. Kalau yang gede masih mau tanggal segini boleh nggak playdate? Oh ya boleh. Di mana? Di rumah Akila. Oke. Yang ini tiap Jumat ada aja yang datang. Ada, ayo udah, mari. Oh mari. Terus kan gitu. Bagus deh dia yang pergi. Bagus bun. Cuman kan kita agennya karena kontrol freak. Jadi aku tuh kayak mikir, oke, kalau ada anak orang gue harus on juga. Jadi gue ngantuk-ngantuk gitu ngeliatin anak berenang. Iya. Pesenin makanan. Iya. Oke, ngapain nih biar anak-anak enggak lesin painting. Jadi anak orang gue lesin painting. Berapa orang gitu. Iya gitu biar apa ya, biar padat gitu. Ya sama. Iya kan? Biar senang. Kita kan emang gila-gila ngatur. Tapi kamu sama bapaknya ada perbedaan gak dalam mengasuh anak? Kayak aku nih. Sama berarti ya? Apa bukan itu apa dia dalam enggak kan kita nggak ngomongin ya, suami, kita ngomongin menceritakan cerita ya, kita kan menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ada perbedaan nggak? Apa bedanya kamu gimana, suami gimana? Udahlah itu. Oh dia kan? Iya, sama. Ya kan? Udahlah. Ntar kalau anaknya gimana kan nggak udahlah ngomongnya ya kan? Udahlah biarin gitu. Jadi aku tuh udah di momen kayak udah dulu tapi emang aku keras. Dulu aku terlalu keras gitu. Abis itu kan sekarang udah berubah polanya jadi lebih pendekatan. Nah, kan nggak boleh ya bun kalau anak tuh ngeliatnya kita tuh beda suami istri aturannya. Kan dia jadi milihnya yang lebih asik kan. Selalu ngeliat beda gimana ya? Aduh nggak boleh ya? Aturannya nggak boleh. Oh gitu. Karena kenapa? nanti dia akan ngeliat yang mana yang lebih gampang di approach. Terus nanti pas gede-gedenya misalnya nih nggak boleh nih. Kamu nggak boleh, kamu harus pulang jam 9. Oh, ayah gitu. Ayah aku ini ya. Jadi dia akan selalu, ayah pasti boleh gitu. Boleh, jadi akan lari ke yang ngebolehin atau nggak diem di belakang kita jangan bapaknya ntar gimana gitu. Makanya minimal kalau dia mau beda di belakang aja, berantem belakangan gitu. Jadi di depan tuh satu aja dulu. Mau kita kesel sama dia nih misalnya, udah ya udah sekarang menurut ayah ya, tapi ini bakal ada gitu panjang gitu. Gitu. Oh jadi harus satu suara harus ya? Satu suara bun, makanya. Gimana gue tiap hari beda suara ya? Pantes anak-anak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Gini nih mas orang. Enggak gitu. Kenapa kamu gitu dia? Oh kalau gue gituin. Bobo yuk gitu. Bobo ajak aja bobo sini ya. Mana bisa kalau gue udah gini dia bobo yuk gak ada. Kibas rambut gitu. Oh jadi tapi ntar kalau suami kamu bilang ya udahlah kan kamu berarti yang lebih keras. Nah anak-anak kan tahu kondisi itu atau enggak, atau kalian emang tahu kan? Anak-anak juga lihat perbedaannya kan. Mommy adalah orang yang selalu kalau setiap apapun yang keluar dari mulutnya dia adalah peraturan. Kalau Dedi kan asik, Dedi kan beliin aku mainan terus. Sama. Nah itu yang kedua. Tapi tetap anak-anak deketnya sama gue. Ya kalau deket ya, karena emang kita kan bala bantuan. Gue sampai kayak gini loh, gue kayak pulang-pulang. Aku tuh harus kebelah karena atunya dua-duanya tiga-tiganya ada acara sekolah intinya. Tapi kan yang satu sekolahnya masih beda. Ya jadi aku mesti yang ke paling kecil, dia ke yang dua nih, yang ke anak satu kedua. Kok pulang nyamperin, ayo udah janjian udah kelar nih di mana di Citos gitu. Oke. Ada box Lego nih di meja. Ini kenapa ada box Lego? Nama. Terus dia bilang, kamu gak ngerasain tadi tuh anak gak mau pulang.
Nggak mungkin tuh anak mau pulang, nggak mungkin dia mau tinggal di sekolah. Tapi bukan berarti juga disuruh pulangnya gara-gara dipancing Lego gitu loh. Masa suruh pulang dari sekolah aja dikasih Lego. Iya, kenapa dia mau gampang aja gitu ya? Iya, kayak nggak mau. Laki tuh kayak nggak mau susah gitu loh. Makanya nggak mau kayak apa gitu lobby dikit kayak anak. Menurut dia yang cepet aja lah yang gitu. Gitu. Kan itu repot ya. Mau jadi museum Lego tapi tuh rumah. bapak-bapak sekarang enggak loh, ada yang parenting banget loh yang ayo kita gini Nah, kita ya. temenin aja tuh bapak-bapak. Nomor temennya ada. Kita suruh segera sama suami-suami kita. Ada laki gue udah gue ajak kajian parenting loh. Pasti males kan? Dengerin tapi dia nggak masuk kayaknya. Dengerin dia gue ajak mau tapi dia kayak nggak nancep. Bagus tuh berarti nyenengin istri. Ya kan? Masih mau daripada udah enggak dari awal. Tapi emang mesti ada satu tau Bun yang GGP gitu, gila-gila parenting atau enggak yang mesti gue iya gila-gila kan? parenting. Kalau dulunya enggak mau udah ambiar banget itu ntar. Minimal ada satu kayak kitanya. Ntar lah kita misalnya udah kelar nih ya. Kadang-kadang soal gitu tuh udah kelar, misalnya jadinya ntar message-nya enggak nyampe ke anak, ntar malam kita Terus omongin. anak ini kan tricky, kalau kita lagi repot mereka selalu ngambil kesempatan, Bu mau main iPad gitu. Kalau gue lagi sama teman-teman berharap gue yaudah. Nah kalau bapaknya gue tetap enggak boleh gitu. Udah ngorong terus kan bapaknya, udahlah kasih lah gitu kan. Enggak, jadi chaos tuh. Iya ya kan? Chaos kan? Akhirnya tuh anak ada di rumah temennya Bunda tuh yang tadi ngobrol. Karena Bunda lagi berantem sama anak, temennya di situ. Iya emang susah ya. Jadi parenting tuh susah. Udah kalau udah kayak gitu Bun, sembunyiin. Aku udah sembunyiin remote TV. Ya, kalau gitu. aku jadwal weekend. Ini karena dia habis sunat aja boleh. Oh. Karena kan nggak bisa ngapa-ngapain dia kan. Iya benar ya. Emang mesti gitulah. Tapi anak-anak komplain nggak dengan kesibukan bapak ibunya? Aku senang dia udah komplain ya gini. Dia bilang yang kedua kan agak cool gitu. Kamu ngapain keluar kota kemarin? Kamu sih pakai keluar kota. Aku kerja Mas, aku kerja mencari uang gitu. Tapi aku senang dia ngomong itu, dia merindukan aku. Iya gitu. dia kangen. Jadi aku senang. Tapi komplain nggak pernah ya? Enggak, karena aku enggak yang segitunya juga kok. Aku benar-benar bagi gitu. Kalau udah kayaknya udah hektik banget deh nih. Enggak lah yang ada beberapa pasti yang aku lowongin banget. Ya. Itu kan quality time sama anak-anak udahlah Bu Ayu pasti ratunya lah. Aku kan suka ngeliat postingan kamu tuh sesibuknya kamu tuh kamu masih menyempatkan staycation, pokoknya sama anak-anak. Quality time sama suami. Enggak, kamu tuh bilang kan suami kamu cuek dan lain-lain. Aku lihat dia mau loh disuruh bikin konten. Lu apa? Itu coba tolong cek. Itu lucu loh. Laki gue suruh gitu. Tolong cek ini kolesterol anak tim gue. Semuanya kolesterol sama darah tinggi penyakitnya tim saya. Kalau mau ngajak bapak syuting, itu yang tegang bukan bapaknya, merekanya. Gimana nih Bu ya? Tegang. Suasana tuh tegang sebenarnya. Karena dia tuh karena tidak segan. Kalau dia tergantung mood ya. Kalau sama tergantung mood juga. Ya sama lah kita. Misalnya gimana? Gimana ya? Yang paling kemarin terakhir tuh cuman VO tuh apa sih Bun? VO kan ngeluarin suara doang ya Bun ya? Iya. Kagak ngeluarin tenaga, kagak ngeluarin jurus ya. Nggak suruh mikir VO aja gitu kan. Udah datang, udah masuk orangnya sama lampunya. Ngapain? Mau syuting Pak. Syuting apa? Syuting VO aja Pak. Enggak. Sebentar aja Pak, besok dikit waktunya Bapak. Enggak jadi, Bun, keluar lagi. Gue cuman udah gitu jadi. Terus akhirnya kamu turun tangan enggak? Kalau yang ini Eko udah ngerasa akhirnya. Ini kayaknya ini udah nggak bisa banget, ini udah mentok banget nih. Udahlah, sorry banget ya guys. Gue udah usaha tapi sorry banget. Besok kumpulin. Ya udah besokannya jadi. Besoknya mau dia? Iya, karena dia bilang dia udah ngeplot. Kan udah besok udah aku kasih dari jam 1. Ya udah besok aja. Sekarang aku mau leha-leha mager konsepnya kalau suami saya mager Bun. Jadi kayak ya kan ada hari-harinya gitu loh. Hari-harinya. Dikata digital nggak pakai algoritma kan nggak ada hari-hari ya. Gitu Bun, sebenarnya tuh hasil itu tidak se-fun prosesnya. Iya, hasil itu kalau ada orang lab mah darah tinggi, kolesterol, tim Eko, termasuk Eko. Tapi ya udah mau gimana? Gitu. Tapi Bayu, dibalik semua pasti dalam rumah tangga tuh ada up and down gitu ya. Gimana sih seorang Ayu Dewi tuh caranya kamu untuk kayak enggak, aku tuh tipe orang yang harus mempertahankan rumah tangga aku gitu. Apa sih yang kamu lakukan kayak untuk melakukan itu tuh kamu kayak gimana struggle-nya? Kayak aku nih misalnya. Gimana caranya pokoknya aku harus mempertahankan supaya begini. Nah kalau dari kamu sendiri apa yang kamu lakukan dengan suami supaya ya kita bisa begini gitu. Bisa bertahan kayak gini. Oke.
Tips and trick. Asik kan tips and trick. Kaseto kali ya, gue punya banyak yang ngomong. Enggak, kalau aku tuh kayak gini. Mungkin orang klise ya kedengarannya kalau buat anak-anak gitu. Terus ada beberapa. Aku salah satu orang yang iya kan, anak-anak. Kita kebetulan kan satu vibes gitu, sefrekuensi. Tapi kan aku juga tidak menyalahkan orang-orang yang punya paham kayak jangan demi anak-anak dong. Kalau berarti kalau demi anak-anak, lo nya nggak happy dong, gitu kan? Iya, itu maksud aku tadi mau nanya itu. Iya kan, kayak misalnya lo bela-belain orang anak lain. Anak juga harus melihat ibu bapaknya bahagia. Bener, jangan pretend bahagia cuman buat anak, sebenarnya lo nggak bahagia gitu. Nah kalau aku tuh penganut gini, satu itu anak-anak pertama dia nggak minta ada di bumi gitu. Dia ada di bumi karena ada 2 orang menikah punya anak gitu kan. Jadi sepolos-polosnya mereka pasti mereka mengharapkan yang baik, yang indah, yang menyenangkan sesuai umurnya mereka. Kalau ada apa-apa dengan 2 orang dewasa ini, ya gimana caranya 2 orang dewasa ini pakai otak mereka, pakai nalar mereka, pakai hati mereka untuk menyelesaikan masalah. Jangan sampai masalahnya terimpact ke si anak-anak yang nggak ngerti apa-apa gitu. Toh juga mereka punya masalah nih dalam kehidupannya mereka sehari-hari, sama temennya, sama PR-nya, sama gadgetnya, sama emak bapaknya juga dia kan kadang-kadang kesel-kesel gitu. Terus kalau kita tambah-tambahin sama masalah orang gede tuh egoisnya di kita kalau menurut aku. Itu satu ya kan. Jadi mereka nggak punya tuh mereka harus menanggung ini kesalahan orang-orang dewasa ini gitu. Kecuali yang udah emang menurut aku ya, aku ada batasannya kalau udah mengancam jiwa, kekerasan. Itu menurut aku emang udah selesai kan. Kenapa? Soalnya nanti anaknya lihat dan itu nanti anaknya jadi berubah jadi seperti itu. Dan nanti dia akan mengira bahwa kekerasan itu boleh gitu. Nah yang kedua, kalau orang mikir kalau lo bahagia buat anak lo, berarti lo pura-pura bahagia dong. Sebenarnya ya bahagia tuh kita nyari sendiri loh. Bahagia kita juga nggak tergantung dari pasangan. Betul. Gitu. Jadi kita mau bikin ini hubungan bahagia bisa. Kita mau bikin hubungan ini hancur bisa, apapun penyebabnya ya. Mau ada yang salah, mau ada yang nggak pernah salah, bahagia sama nggak bahagia tuh bisa terjadi gitu. Jadi misalnya nih, punya pasangan yang emang orangnya nyebelin banget gitu, atau misalnya nyinyir banget, atau judes banget gitu kan nggak ngenakin ya. Tapi kalau kita ngikutin flow-nya dia, terus kita juga jadi ngerungsung gitu, satu rumah pasti jadi nggak enak. Ya udah kalau emang dia kayak gitu, ya kita cari aja yang bisa kita bikin kita happy. Begitu kita udah fulfill nih jiwa kita yang haus dengan kebahagiaan itu, kita masuk ke dalam lingkungan yang nggak terlalu menyenangkan itu, pasti ujungnya kita akan ngebawa semuanya jadi menyenangkan lagi gitu. Tapi kan itu tergantung juga dari pasangannya. Ada pasangannya yang ingin sama-sama menuju kebaikan, atau ada pasangan yang kayak nggak bisa diajak komunikasi lagi. Kan ada juga, makanya kadang-kadang orang berpisah karena manusia pasti salah, kedua belah pihak pasti ada berbuat salah gitu ya. Tapi maksud aku bagaimana dua-duanya menemukan way out untuk sama-sama mau berubah lebih baik. Ada kan tapi yang nggak bisa, yang nggak mau gitu, makanya akhirnya tidak bisa dipaksakan gitu. Benar. Iya kan? Jadi kan harus sama-sama dua-duanya mau untuk berkomitmen mikirin anak dan mikirin hubungan mereka kan. Begitu gak? Benar. Sejauh kita juga harus tahu nih, ini pasangan ini komitnya seberapa. Komit terhadap kehidupan ya, rumah tangga dan keluarga gitu. Kalau dia komit, kan macam-macam ya. Ada yang komitnya all the way, pokoknya apapun demi anak, jangan sampai bubar. Ada yang ya udah kawin, tapi nggak apa-apa ya, gue nggak pernah di rumah misalnya, gue pulang sebulan sekali. Nah itu juga kan komitmen tapi beda jenis. Ada juga yang ya udah, tapi kalau depan anak-anak aja ya kita ketawa-tawa, belakang anak kita tidur sendiri-sendiri, ada juga gitu. Nah ini balik lagi ke kitanya. Komitmen kayak gitu kita setuju nggak? Kalau misalnya peran dari si pasangan kita minim banget, sanggup nggak ke covernya? Kan ada. Kalau sanggup ya jalan aja. Kalau nggak sanggup baru diomongin. Terus kira-kira anaknya juga mentalnya gimana nih? Kalau mungkin siap ya dibicarain gitu. Semuanya kayaknya ini nggak bisa lagi karena memang doesn't work that way gitu. Tapi kalau aku sih memperlakukan diri aku tuh, kalau gue masih kuat nggak masalah. Gue bisa kok bikin semuanya bahagia dari energi gue sendiri. Gitu, karena gue mati juga sendiri kan, nggak tergantung dia gitu. Jadi nggak masalah. Dan kebetulan mungkin kalau kita sama-sama punya visi misi yang, oh ya anak-anak
emang Itu yang utama. harus kita utamain gitu. Kita harus jadi shield buat anak-anak gitu. Tapi seorang Ayu Dewi sendiri udah menikah sekian lama gitu. Quality time sama suami tuh apa yang membuat kamu supaya sampai sekarang tuh kayak ya gue harus masih ngelakuin ini nih supaya kita tuh langgeng gitu, apa? Kayak aku nih misalnya Cat rambut ya, mermaid gitu kan. Ya gak sih? Ya gak sih? Beli-beli kostum ya gak sih? ya kan orang beda-beda. Nah, Iya. kalau side kamu tuh apa yang membuat kamu kayak "Oh, ini loh yang di sisi gue yang supaya kita tuh berdua recharge lagi terus kita ya bisa langgeng gitu." Apa ya? Kok Mikir ketawanya juga gimana gitu. gitu. Ya, karena gini, aku gimana caranya supaya suami istri ini hot lagi atau alive lagi gitu ya. Sebenarnya sih ya caranya tuh gampang aja gitu. Emang ya udah be there aja untuk pasangan. Kayak kamu ada nggak kayak short getaway gitu kayak pergi berdua? Aku nggak suka, aku kerja. Ini shallow banget. Dinner berdua gitu. Ya dinnerin. Aku paling gini, seminggu sekali harus ada. Seminggu sekali harus ada momen kita pergi berdua. Mau nonton, mau Nah makan. itu maksud aku. Iya palingan sesimpel Berarti itu itu ada lah. ya, itu Iya. tetap ya. Terus apa lagi? Kalau udah kerasa misalnya 2 minggu gak ada tuh aku sosok ngambek. Kamu tuh tahu gak sih, kamu tuh udah gak ngajak aku makan loh minggu lalu. Ya udah ayo makan. Enggak, tapi kamu mau ngajak gitu-gitu lah. Aku suka gitu-gitu. Itulah yang paling simpel ya. Tapi dia lucu tahu mau diajak konten-konten gitu tuh maksudnya dia kayak Itu kewajiban. kalau laki gue susah banget. Mau sih kadang-kadang nemenin gue live. Yang tolong yang ini tolong ini gini. Ya itu mau Udah. nemenin live. Ini pasti gak bakal mau nemenin live. Ada yang mau, ada yang gak mau, Bu, beneran. Iya. Iya kan? Ini Itu- beda ya. itu Yaudah, kalau syuting kita bersyukur lama aja sama loh. yang ada ya kali ya. Live udah gitu kan gak bisa di-cut kan kalau live kan? Enggak. Semuanya live kan? Iya kan tapi dia masuk keluar. Masih mending kalau suami gue masuk keluar, nggak masuk lagi pasti. Ini masih mau dia. Ini kan kalau di tayangan kita kan ada cutnya, ada yang nggak terus lama gitu kan. Yuk coba, yuk, udah nggak, belum, udah yuk, udah gitu doang isinya kalau syuting mah Bun. Yaudah yuk, mau ngapain lagi, nunggu apa lagi? Dah kan ada lampu, ada mic, ada kabel, ada apa kan ya. Pengennya buru-buru. Pengennya buru-buru. Ntar begitu selesai nih, udah buru-buru. Ya santai lagi. Terus gitu. Ya kayak ada gimana ya? Kayak mau pindah negara gitu. Kayak pas lagi syuting tuh. Ya begitu keluar ya udah mager lagi santai. Iya sih ini gini. Ya kan gendut ya gitu. Ya gitu. Tapi kan ya lagi-lagi Tapi itulah yang membuat kamu cinta. Loh iya loh kadang-kadang Ya. kita tuh kadang-kadang mencintai orang bukan selalu dengan kelebihannya loh. Kadang-kadang keunikannya, keanehannya kayak karena dia aneh gitu. Karena dia nyebelin tapi bener gak sih? Ya itu lebih Kadang-kadang ke kan- kayak berusaha menyenangkan diri aja gitu. ini orang itu gimana sih gitu. Tapi mah gue yakin mah kalau dia mah kalau orang lain mah gak ada yang bisa sama dia mah. Cuman gue. Asik. itu juga omongan gue ke Mas Anang kan. Apaan sih kata kamu? Apaan sih kamu lebay banget? Iya, aku doa gini. Gila hitungannya berapa tahun kita? Udah Apa double sih? digit kan? Parah, iyalah. Double digit loh. Orang iya. ngomong paling ya elah coba-coba seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun ya kan. Coba hidup bareng sama dia. Loh. Kalau Karena- nggak langsung pada healing. Karena ya karena kita itu mempertahankan pertama ya emang apa klise sih emang kalau jawab ini. Pertama anak, kedua ya kita nggak mau anak kita merasakan kalau lo kan enggak keluarga bahagia ibu bapak kan nggak bahagia kan. Kalau aku kan dari keluarga yang gagal. Jadi mengalami yang namanya orang tua berpisah tuh segimana. Iya. Jadi dan lebih Bunda kayak punya experience itu. Jadi kayak aduh nggak boleh anak gue nggak boleh gagal gitu. Iya. Jadi Pasti ada. pahit manis asam garam telan aja. Nah, itu tuh jiwa-jiwa yang kuat loh. Kalau Jiwa-jiwa yang kuat. lahir dari sebuah ketidaknyamanan. Iya. Dan pasti berusaha memberikan kenyamanan untuk generasi, untuk keturunan kita Dan lah. kadang gini, kadang belum tentu. Kadang kan kita ngeliat orang gini. Ya belum tentu kalau kita merasakan dengan orang lain ya masalahnya kan sama beda lagi. Iya, beda bentuk, beda nama. Manusia kan beda. Iya, jadi itu makanya bukannya kalau orang tuh kan nggak bisa untuk Iya. kan di zaman sekarang kan Iya, kebanyakan kalau orang tua kita dulu kan cocok-cocokin aja, telan-telanin Iya, aja. iya. Nah banyak tuh generasi sekarang yang mikir nggak bisa kayak gitu. Itu namanya toxic gitu Iya, kan. Itu namanya nggak self love. Kalau aku bilang gini, toxic itu
terjadi saat kita mengizinkan itu jadi toksik. Yes. Kalau kita nggak mengizinkan itu toksik, itu hanya hal yang tinggal kita tolerir apa enggak nih. Yes, betul. Ganggu nggak nih kehidupan? Kalau nggak ganggu emang dia rese, ya udah emang dia mungkin terakhir jadi manusia rese. Iya, ya kan? benar. Kalau self love itu kan kita cari kebahagiaan buat diri kita sendiri gitu. Egois juga kan iya, jatuhnya. gitu. Mau dia kasih bunga tiap Self love kalau udah hari. punya anak tuh agak susah lah. Iya, udah kebagi-bagi tuh. Love-nya kan udah kebagi-bagi. Lu pasti seneng liat anak lu seneng. Anak lu kayak ketawa aja kita itu udah happy ampun, banget. Ya kan? Iya. Itu dibilang self love. Jadi menurut aku self love itu jadi ke mold lagi begitu kita udah punya anak, punya keluarga, udah bukan gue enggak, udah. Terakhir, Bu Ayu ini kan dalam karir kayaknya sudah luar biasa banget gitu ya. Masya Allah. Iya ada gak sih pencapaian buat kamu yang kayak ngerasa, iya tapi aku tuh masih pengen ini loh dan belum kesampaian gitu. Ada gak sih? Banyak Bun. Belum lagi mengenai pengen punya ini, pengen punya itu gitu ya. Tapi kalau dari ini aku tuh pengen skillful total gitu. Pengen bisa bahasa Korea. Ambi ya ibu ini ya. Iya. Pengen bisa bahasa Korea. Pengen bisa bahasa Perancis. Aduh Tuhan. Jadi kayak emang pengen gara-gara pengen anak-anak aku tuh ngeliat aku my mom is everything, my mom is superwoman gitu. My mom is like she can do anything. Gitu. Jadi aku jadi pengen gue harus bisa ini, gue harus bisa. Gitu. Jadi dalam banyak karir pengen. Tapi masih merasa belum puas. Belum lah. Belum gitu masih. Makanya sampai punya single yang setahun ini. Iya, 16 tahun masih dalam jangka. Bu Ayu ini mau ngeluarin single sama Lale Ilmanino. Jangan sedih. Dianya yang susah bikin lagu buat lo. Udah jadi lagunya. Lagunya udah jadi. Lagunya itu pertama kali dibikin 2019. Rekaman 2002. Lagi Covid. Bikin pertama kali tuh kita ngobrol-ngobrol. Tentang 2019. apa? Tentang peluk. Semua orang tuh pasti suka dipeluk. Gara-gara itu, aku tuh suka dipeluk. Terus aku percaya kalau semua orang, apapun masalahnya, begitu dipeluk selesai. Jujur kenapa ke pending? Ya ada-ada aja tahu. Gara-gara 2019 tuh kan. Rekaman. Jadinya banget tuh berapa ya. Pokoknya akhirnya rekaman utuh. Ini tuh tinggal diurus-urus segala macam, bikin video klip. Dari 2022 apa 2023 gitu. Itu kenapa? Ya juga kenapa lagi mikir ntar pas besoknya pemilu kumpulin aja video klipnya cendol suruh joget-joget. Itu di otak Eko udah ada. Ya kan? Udah ada bayangan ini mereka ya, joget konten banget udah ya kan. Tinggal eksekusi aja nih kapan ntar tayangnya ntar gimana ya pas ada momen apa nih gitu. 3 tahun ke pendingnya tuh karena apa? Gue juga gak bingung kenapa gue rekaman 2022 tuh gue juga bingung. Terus emang gak pengen aja? Jadi udah ada suara mentah di kita. Belum rekaman tapi. Oh nge-guide. Baru nge-guide. Iya baru nge-guide gitu. Udah tinggal 2022 deh kalau gak salah rekaman di sananya. Sayang banget 2023 ya. 2018, 19, 20, 5 tahun loh. Ya kan? Lagunya ntar udah gak ini lagi genrenya. Tolonglah. Lebih ke situ. Lebih ke beda minta tolong bukan karena karyanya. Jadi guys ditunggu ya. Tolong ya ntar kalau di lagu peluk itu lagu aku. Akan ada keluarin single judulnya Peluk. Kayaknya judulnya itu. Soalnya banyak kata itu di situ. Tolong ya Bunda. Banyak kata-kata yang apa? Peluk. Ya udah kita dong jadiin. Iyalah makanya aku lagi mikir ya Allah ada aja. Waktu itu kan pernah di acaranya siapa gitu. Tolong dong bikinin ini apa tuh yang pura-pura dengerin habis itu kalian ngapain? Yang itu. Iya yang itu. Itu udah lama. Kenapa tuh Bun? Nah gue pikir dia suruh kita ngedengerin lagu. Itu dari pertama kali suruh sama Maxim kan? Ngeriak. Iya ngeriak kan itu kan. Maxim pertama kali datang. Ya kan sampai sekarang mereka udah pacaran maksudnya. Lama ya. Mau nikah ya. Iya insya Allah amin. Ya Allah Bu Ayu. Ya itu lagu itu doang. Udah ayo jadwalin kita jadi model video klip. Oke. Peluk. Gitu. Kita ngisi breaking. Iya kan? Iya breaking gue mahal-mahal kan. Bu Ayu terakhir. Harapan seorang Ayu Dewi yang belum terrealisasi dan ingin diwujudkan di 5-10 tahun yang akan datang. Dalam semua hal ya? Semua hal. Aduh. Aku pengen lebih apa ya? Lebih deket sama anak-anak. Udah deket ya? Okay. Lebih lagi. Lebih erat dengan suami. Udah erat. Oh iya amin ya Allah. Lebih happy loh liat kamu bener deh. Lucu sekarang tuh lucu ya dia. Jadi kayak gemes ya Allah. Lebih dewasa. Dalam menghadapi segala situasi. Gitu. Pengen misalnya kayak pengen naik haji gak sih? Oh iya. Pengen apa yang kayak gitu-gitu pengen loh. Naik haji. Tadinya mikirnya naik haji nunggu rumah jadi lah gitu. Bareng kita. Tahun depan. Kita umroh waktu itu udah bareng loh.
Iya kan? Itu kan nggak ketemu, sengaja. Iya, bener-bener nggak sengaja. Ini aku sama Aurel sama yang lain-lain. Yuk, Tahun depan. tahun depan. Insya Allah, iya udah pengen. Iya, bismillah. Amin. Insya Allah. Pengen naik haji dan segala macem. Ya, ke tahun ini. Tahun ini 40, bismillah nggak sih ya Allah. Kamu tahun ini baru 40? Iya. Ya mirip kan, Ella cuma dikit doang bedanya. Kamu 84? Iya. Dikit doang bedanya deh. Orang tuh banyak yang mikir aku 84. Ya lu beda setahun doang. Aku tahun ini 41. Enggak, gak kelihatan lah, Bun. Alah. Iya sama aja, 44 juga depannya. Iya kan? 2, 4, 3, 4. Iya sama aja, ntar ngobrol kalau udah 5 depannya ya kan? Bikin Deketan acara lagi mau kita. masuk Indonesia diundang. Gak mau lagi. Ya Allah, gue bilang Gak mau hebat lagi. nih. Tapi itu the bestnya loh Bunda loh. Gak semua orang punya energi untuk nyatuin banyak orang. Tapi capek deh. Dan nyapa semua orang. Itu kelebihan loh Bun, itu harus dipelihara ya. Kan kemarin berapa total jumlah tamu? Diam udah. Ada 1.000, ada 1.000. Jadi Tahun apa depan lagi 2 tadi? kalinya, oke? Tahun depan 2 kalinya, oke? Harus sama jumlah kalau ngawin anak, oke? Gue gak mau lagi The bikin best ulang loh. tahun. Gak mau Kenapa? lagi lah. Kan aku bilang sekali seumur hidup. Ini ulang tahun pertama yang gue buat dan gak mau buat lagi. Jadi Gocap, ya paling ntar buat gocap, anak, buat yang lain. Tapi Tapi the kalau best buat loh, diri the best loh sendiri itu. enggak. Itu tapi bener the best. Jadi pengen kan? The best loh. Oke, jadi udah itu aja tadi. Gak pengen apa-apa lagi. Itu aja. Ya banyak ya, cuma tapi Anak, takut kalau kamu nggak ini. anak nggak ya? Apa? Banyak tuh apa misalnya? Ya enggak, aku pengen pakai hijab gitu. Bismillah. Sama kan? Lucu banget sih kamu di rumah. Gitu tahu. Boleh gak Mas Mami? Dia mah ya ampun dari tahun 1 juga kalau ditanya pakai aja. Jawabannya nggak ada perubahan Bu, tetap gitu. Pakai aja lah. Lagian dosa kalau aku ngelarang-larang. Gitu. Jawaban begitu terus, jadi ya udah. Tapi kan itu yang bikin greget. Bismillah kan, ya, ya akunya kan aku kayak itu tipe Kalau yang dia berubah tiba-tiba yang gini kamu pasti jadi kenapa lu gitu kan? Karena dia cuek. Apalagi tuh tipe yang ya udah kayak gitu. ya, Jadi kamu tuh enak-enaknya ngomongnya. itu gitu. mungkin yang bikin kamu sampai sekarang tuh jadi tetap Mas Anang kalau lagi traveling itu suruh foto apa? greget. Foto aku. Apa Mau ya? foto apa? Di mana Mas? Ayah di mana gitu. Dia foto apa? Dia foto gitu dengan keadaan gitu. Ngepap. Kamu lagi di mana? Misalnya dia lagi keluar kota. Gak pernah gitu, Ya, kita bareng oh, enggak mulu ya? kan. Oh sorry deh, bareng mulu. Makanya gue bingung. Bentar, kayaknya gue gak pernah ngirim-ngiriman foto. Dia paling di DM ngirim makanan. Dia selalu yang pengen makan ini, yang pengen makan ini gitu. Kalau dia suruh di mana? Di sini di fotonya kayak 2 kali 3. Muka doang. Ngapain gue liat mukanya dia doang? Situasi, ya kan? Gue pengen foto di mana gitu, cekrek gitu doang, cekrek lagi. Sampai harus di briefing. Fotonya jangan foto muka doang, foto rame-rame dengan keadaan baru, ntar. Deng gitu. Tapi dia mau loh. Ada laki-laki yang nggak mau. Oh, gue disuruh kayak kirim gitu. fotografer ke sana. Aduh seru. Ya aku jujur emang gak pernah kayak gitu karena selalu bersama. Iya. Selalu bersama. Mungkin dia aku jadi penyanyi aja dia kali ya biar kita bisa kemana-mana bersama. Mau ngapain ya kali ngundang juga ya Allah. Bayu makasih ya. Udah makasih antar gantian ke aku ya. Lagi Iya. di renov ininya. Oh podcast kan? Iya, Oke. iya. Oh. Terus video klip ya. Biar single lo tuh. Gue dari pengen Enggak, sampai dia jadi tuh ragu tau Aku gak? udah ngerti waktu itu. Apa gak usah aja ya? Aku udah ngerti kenapa waktu itu dia kayak udah tahun lalu loh ini minta buat riek-riek ternyata Ya kan? Udah gitu teman-teman baik banget. Ayo Riki, ntar aja jangan di sini berisik rame. Gak kejadian kan setahun kemudian. Bener. Lo gak bilang buat video klip lo? Enggak buat yang lagu itu. Ntar aja di sini berisik gitu. Pada gitu. Karena lo nyuruh kita coba dengerin Iya sih, riek-riek gitu caranya. gak jelas. Kasih kita misalnya arisan yang bulan ini tolong ya di tempat ini bikin video klip gue. Nanti kasih tau gue nanti kan Iya gue bikinnya kasih. belum react doang dulu waktu itu teaser gitu. Ya langsung ke video klip aja. Oke deh. Ya udah nih kelamaan nih kita ya. Bener. Oke guys, makasih Bu Ayu udah datang. I Makasih love banget, you. Mbak. Pokoknya akhirnya dia datang. Berarti channel yang belum tinggal Nia nih ya. Oh iya sihnya. Udah semua Kan di kan ya? Amerika aja di podcast ke rumahnya di Amerika. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.